Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita berjumpa lagi setelah libur sekian bulan, sekian minggu. Ya, walaupun tidak libur secara penuh dengan adanya kegiatan magang 2 yang disebutkan dengan kegiatan di sekolah, akan tapi kita tetap bisa belajar di situ ya. Akan tapi di perkuliahan kita libur terlebih dahulu dan hari ini kita mulai kembali. Nah, sebelum kita mulai materi hari ini, alangkah baiknya kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Doa dimulai. Doa selesai. Ya, gimana kabarnya hari ini? Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim. Pasti hari ini kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Ya, di semester ini kita akan belajar bersama, berdiskusi bersama dalam mata kuliah Kapasitas Selekta Matematika SMP. Ya, dari nama mata kuliahnya saja sudah dapat prediksi bahwa materinya nanti adalah mengenai materi matematika SMP. Dan saya yakin kalian pasti sudah menguasai materi matematika SMP. Nah, kemudian bagaimana nanti supaya kita ada sesuatu yang berbeda dalam perkuliahan pada hari ini? Ya, nanti akan saya berikan sistem perkuliahannya dan akan kita diskusikan secara bersama seperti itu. Nah, nanti dalam perkuliahan kita akan menggunakan 3 web utama seperti itu lah ya. Nah, yang pertama adalah kita akan menggunakan e-learning yang Kediri. Nah, silahkan dipastikan ketua kelasnya apakah semua anggotanya, semua masa di kelasnya sudah masuk di e-learning ini, seperti itu ya. Ya, kenapa? Karena nanti dalam perkuliahan untuk absensi nanti saya melihatnya adalah dari e-learning ini. Ya, berarti nanti setiap pertemuan nanti kalian absennya adalah di sini, harus mengunjungi e-learning. Nah, di sini sudah saya berikan ya, di situ sudah ada betul presensi kehadiran yang harus kalian isi setiap pertemuan. Ya, untuk materi mata kuliah Kapasitas Selekta Matematika SMP di sini adalah insya Allah rutin setiap hari Senin, sehingga nanti setiap hari Senin silahkan kalian absen terlebih dahulu. Mungkin materi belum disampaikan ya, karena nanti baca-baca supaya tidak lupa, seperti itu ya. Ya, untuk absen sendiri nanti akan dibatasi sampai jam 5 sore, seperti itu ya. Nah, dan juga hanya bisa diakses pada hari Senin saja. Ya, kalau sudah melewati hari Senin, Selasa, Rabu dan seterusnya, nah, itu nanti kalian dianggap tidak absen atau tidak hadir. Ya, walaupun nanti mungkin ketika diskusi kalian memberikan komentar, tapi dalam kehadiran kalian dinilai tidak hadir, seperti itu ya. Nah, kemudian di bawahnya nanti ada pertemuan pertama mengenai pengenalan mata kuliah dan RPS yang insya Allah akan kita gunakan pada semester ini ya. Dalam RPS nanti sudah termasuk ada sistem penilaian, materi, tata cara perkuliahan, format makalah dan format tugasnya. Itu nanti silahkan dicermati, silahkan dibaca, kemudian nanti kalau ada yang sekiranya perlu didiskusikan silahkan disampaikan, seperti itu ya. Nah, ini adalah aplikasi yang pertama yang wajib kita gunakan, yaitu e-learning yang Kediri, dimana pada semester ini khususnya di mata kuliah ini akan digunakan sebagai memantau kehadiran kalian semua, seperti itu ya.
Nah, kemudian nanti dalam perkuliahan kalian nanti akan dibentuk menjadi 11 kelompok. Nah, 11 kelompok di sini materinya sudah saya bagi di RPS-nya. Nanti kalau RPS-nya yang ada di e-learning tadi silahkan diunduh, kemudian dicermati seperti itu ya. Tampilannya seperti ini. Ya, untuk presentasi nanti insya Allah akan dimulai pada pertemuan keempat, minggu keempat seperti tadi. Untuk minggu pertama sekarang, kedua dan ketiga nanti insya Allah nanti masih saya yang menyampaikan seperti itu. Supaya apa? Supaya ada persiapan untuk kelompok 1 terutama untuk menyiapkan materi presentasinya gitu ya. Ya, sampai nanti pertemuan ke-15. Nah, itu tadi adalah mengenai rencana belajarnya seperti tadi ya. Nah, sekarang mengenai penilaian, di sini saya mengambilnya dari 5 komponen ya. Kemudian yang pertama adalah dari kehadiran, kemudian yang kedua dari individu, kemudian dari kelompok, UTS dan UAS. Nah, untuk individu di sini adalah saya ngambilnya dari keaktifan bertanya atau menanggapi tentang materi yang sedang disampaikan. Bisa bertanya, bisa menanggapi seperti itu. Itu sudah termasuk keaktifan. Kemudian untuk kelompok di sini ada saya pecah menjadi 2 seperti itu ya. Yang pertama adalah mengenai makalah. Kemudian makalah 10%, kemudian diskusi. Ya, diskusi di sini adalah tugasnya adalah menjawab pertanyaan dari audiens atau juga menanggapi tanggapan dari audiens seperti itu ya. Itu poinnya 20%. Kemudian UTS dan OS seperti biasanya seperti itu ya. Kemudian materinya adalah materi matematika SMP ya. Nanti yang saya gunakan adalah buku K13 dari Kemdikbud seperti itu ya. Nanti silahkan diunduh sendiri yang revisian yang terbaru. Nah, materinya adalah dari kelas 7 semester 1 semester 2 dan juga kelas 8 semester 1 semester 2. Dan di sini kita akan bahas kelas 9 gitu. Nah, untuk perkuliahan sendiri nanti yang pertama adalah mengenai kehadiran seperti yang saya sampaikan tadi, itu menggunakan e-learning yang Kediri. Dan silahkan nanti absen di hari Senin. Nanti kalian Senin ini mulainya adalah mulai dini hari. Jadi nanti kalian misalnya kalau bangun jam 3 lah seperti itu, nanti langsung absen insya Allah bisa sampai nanti jam 5 sore. Kemudian untuk diskusinya nanti saya menggunakan grup FB. Nah, ini nanti juga silahkan dipastikan bahwa temannya sudah masuk semua. Nanti karena kalau belum masuk nanti bisa ketinggalan dan bisa berakibat ke nilai-nilai yang lain seperti itu ya. Nah, kemudian materi akan disampaikan dalam 2 bentuk ya nanti, tapi terutama adalah dalam bentuk video. Nanti dalam bentuk file PDF dan juga link video yang disajikan dengan sesi diskusi. Mungkin nanti ketika saya menyampaikan hanya video saja gitu ya. Nanti lanjutkan dengan sesi diskusi. Nah, untuk yang presentasi ya ini nanti yang dikumpulkan adalah file videonya, file dan video. Nah, ini adalah yang akan di-upload di grup FB yang sudah terbentuk. Jadi nanti ketika presentasi, yang presentasi nanti mengupload makalahnya, PDF dan juga link video yang sudah dibuatnya. Itu ya, untuk setiap presentasi nanti maksimal adalah jam 7 harus sudah terupload di grup ya, nanti supaya segera bisa dilanjutkan dengan sesi diskusi seperti itu.
Nah, untuk diskusi sendiri saya tidak membatasi, tapi kalau bisa nanti dalam 1 hari itu sudah clear semua ya, tidak perlu sampai lanjut ke hari berikutnya, walaupun tetap boleh merespon karena ini adalah diskusi secara terbuka. Tapi kalau bisa nanti dalam hari itu juga, kalau bisa maksimal jam 5 sore itu sudah clear semua pertanyaan dan juga tanggapannya gitu ya. Nah, kemudian selain tugas kelompok nanti juga ada tugas-tugas yang perlu dilakukan oleh kelompok maupun juga individu. Nah, nanti silahkan mengunjungi alamat yang sudah tertera di sini adalah jurnal yang terdiri faktor M. Nah, nanti tampilannya seperti ini. Nah, ini tampilannya web untuk pengumpulan tugasnya. Ini baik tugas kelompok maupun tugas individu. Untuk tugas kelompoknya adalah gambaran saja adalah UTS sama UAS itu ya nanti ya untuk individu. Dan tugas kelompoknya tadi ya seperti mengirimkan makalah, mengirimkan link dan sebagainya nanti ada di sini semua. Nah, ini nanti scroll ke bawah, nanti di sini ada gambar ini. Nah, silahkan gambar ini nanti diklik ya, nanti langsung akan mengarah ke halaman ini. Langsung mengarah ke halaman ini, tampilnya seperti ini ya. Ini adalah untuk tugas-tugasnya. Nah, yang pertama adalah daftar kelompok ya, silahkan nanti kelasnya dibentuk menjadi 11 kelompok ya. Nanti saya silahkan sebenarnya ke ketua kelasnya, silahkan dibentuk. Kemudian nanti kalau sudah disepakati silahkan perwakilan setiap anggota mendaftarkan di sini. Nanti silahkan diklik saja, nanti akan langsung mengarah ke linknya seperti itu ya. Nanti daftar kelompok silahkan diisi data-data yang dibutuhkan. Perwakilan saja, tidak perlu semuanya mengirimkan seperti itu ya. Nah, ini adalah di pertemuan pertama, mungkin ya setelah ini langsung bisa dibentuk seperti itu. Nah, kemudian di sini tugas kelompoknya yang pertama adalah ketika presentasi, khususnya di sini ya, di sini harus mengumpulkan makalahnya dalam bentuk doc, PDF dan link videonya. Ya, ini adalah yang dikumpulkan dalam bentuk doc, Microsoft Word dan juga PDF serta link videonya. Tapi yang untuk dipresentasikan nanti cukup PDF sama videonya seperti itu ya. Ini yang dikumpulkan ketika presentasi. Nah, kemudian nanti juga ada setiap presentasi nanti tugasnya salah satunya adalah membuat soal. Kemudian kelompok yang lain itu mengerjakan soal yang sudah dibuat, dan kelompok yang presentasi nanti menilai hasil pengerjaannya tadi. Nah, setelah menilai, nilainya tadi akan silahkan dikirimkan di sini ya, entry nilai. Nah, kemudian lembar jawaban dari masing-masing kelompok tadi itu silahkan dijadikan satu, dikompres ya, bisa bentuk zip atau rar, kemudian dikirimkan seperti itu. Nah, ini tugas ya, ini tugas setiap kelompoknya seperti ini ya, mengirimkan makalah berbentuk doc dan PDF dan juga linknya, kemudian mengoreksi nilainya dikirimkan ke link tersebut seperti itu ya. Nah ini ya, tugas dikumpulkan dalam bentuk doc, ini tadi sudah. Kemudian ini kelompok presentasi mengoreksi pengerjaan soal dan melaporkan nilai pada link di atas seperti tadi yang mengoreksi pengerjaan dari kelompok lain ya. Ini walaupun materi SMP insya Allah semuanya sudah bisa, tapi untuk lebih memastikan lagi ya nanti silahkan mengerjakan sesuai dengan instruksi seperti itu ya. Nah, sekarang untuk videonya. Nah, video di sini adalah video tentang pembelajaran matematika dengan materi matematika SMP sesuai dengan pembagian yang di atas tadi itu ya.
Nah, durasi videonya adalah saya tentukan di sini adalah antara 16 sampai 20 menit. Ya, misal nanti ketika membuat kok belum ada 16, ya silahkan ditambahi pengantar atau seperti apa ya, supaya genap 16. Atau kalau videonya terlalu panjang, misal lebih dari 20 menit, ya silahkan dipotong bagian-bagian yang kira-kira tidak perlu atau bisa dihilangkan, nanti akan dipotong sehingga bisa maksimal 20 menit gitu. Nah, video ini sebelum disampaikan atau di-share di grup FB tadi, nah silahkan diputar ulang dulu, didengarkan sendiri yang membuat, kemudian dicek apakah gambarnya sudah jelas, soalnya sudah jelas, isi materinya sudah tepat. Nah itu ya, dicek sendiri sebelum di-publish. Nah, setelah sudah clear semua, baru nanti silahkan dikirimkan. Nah, nanti ngirimkannya bisa melalui link YouTube-nya masing-masing, silahkan, atau melalui Google Drive juga silahkan. Tapi lebih mudahnya adalah lewat YouTube seperti itu ya. Nanti linknya dikirimkan di grup. Nah, kemudian ketentuan yang ketiga adalah, nah di sini karena masih musim pandemi dan juga kita akan belajar untuk menyampaikan materi tanpa bertemu dengan siswa, tapi di sini adalah harus ada pertanyaan interaktif. Nah, pertanyaan interaktif adalah pertanyaan yang harus dijawab oleh siswa di sela-sela penyampaian materi, sehingga guru di sini adalah, kalian ibaratnya sebagai guru tidak menyampaikan materi secara monoton terus dari awal hingga akhir, baru diakhiri dengan latihan soal. Tidak seperti itu. Tapi di sini di sela-sela nanti harus ada pertanyaan interaktif, yang mana harus diikuti oleh siswa, dan kalau tidak diikuti nanti siswanya tidak bisa mengikuti pelajaran dengan maksimal. Nah, untuk rasio pertanyaan adalah minimal 1:2 terhadap menit ya. Artinya apa? Artinya dalam 2 menit video itu harus ada minimal 1 pertanyaan interaktif. Dalam 2 menit itu minimal ada 1 pertanyaan interaktif. Kalau lebih silahkan, malah lebih bagus gitu ya. Jadi setelah setiap 2 menit harus ada pertanyaan interaktifnya, sehingga kalau misal videonya adalah 20 menit, maka disitu minimal harus ada 10 pertanyaan interaktif. Itu ya, berarti walaupun tidak bertemu secara langsung dengan siswa, tapi tetap ada interaksi yang seperti kita bertemu langsung dengan siswa. Itu ya, nanti ada contohnya. Kemudian ini berikutnya adalah format makalahnya seperti biasa, menggunakan ukuran kertas A4, kemudian fontnya ada tata pustaka. Nah ini ada, nah ini soal yang tadi yang koreksi tadi itu ya. Berarti nanti setiap kelompok pada makalahnya harus ada 11 soal. Misal kelompok 1 ya, kelompok 1 itu membuat 11 soal. Nah, nomor soal itu menandakan tugas untuk kelompok tersebut. Nah, misal adalah soal nomor 1, berarti harus dikerjakan oleh kelompok 1. Loh Pak, ini kan kelompok saya yang sedang presentasi. Ya nggak masalah. Ya walaupun kelompok sedang presentasi, tapi tetap juga harus mengerjakan soal yang dibuatnya sendiri. Ya, karena di sini adalah soal menandakan tugas kelompok tersebut. Kelompok 2 mengerjakan nomor 2, kelompok 10 mengerjakan nomor 10, dan seterusnya. Kemudian jawaban tadi silahkan bisa ditulis tangan, silahkan diketik juga malah lebih bagus. Kemudian maksimal adalah 2 halaman. 1 soal 2 halaman insya Allah sudah cukup banyak gitu ya. Mungkin hanya sedikit, nah tapi di sini adalah maksimal 2 halaman. Nah, ini format makalahnya harus ada 11 soal. Nah ini format makalahnya sederhana saja, berarti nggak usah, tidak perlu cover, daftar isi, kata pengantar dan sebagainya. Cukup langsung materinya apa, nama anggotanya siapa saja, gitu ya. Kemudian isinya adalah pembahasan materinya. Kemudian, nah ini pertanyaan interaktif yang ada di video itu harus tampil di makalahnya. Pertanyaan interaktifnya harus tampil di makalahnya, gitu ya.
Nah, kemudian di sini diperbolehkan menampilkan contoh soal dan pembahasannya. Ya, karena kenapa? Karena di sini ada batasan 10 sampai 20 halaman. Nah, misal belum ada 10 halaman, nah, itu bisa disiasati dengan menambahkan soal dan pembahasan. Nah, kemudian diakhiri dengan data pustaka dan latihan soal yang 11 soal tadi yang dikerjakan masing-masing kelompok. Itu ya. Nah, kemudian untuk format tugasnya sudah saya berikan di sini. Nah, ini adalah kelompok yang mengerjakan, maksudnya misal saya mau kelompok 2, ketik di sini di kelompok 2 anggotanya siapa saja. Kemudian ini adalah jawab pertanyaan dari kelompok berapa? Misal dari kelompok 1 ada jawaban pertanyaan dari kelompok 1. Ya. Nah, kemudian ini nomor soal, pertanyaannya apa? Nah, jawabannya adalah seperti ini ya. Ada langkah diketahui, ditanya, penyelesaian, dan kesimpulan. Nah, kemudian yang tambahannya adalah narasi dari pertanyaan dan penyelesaian, sehingga penggabungan antara soal dan jawabannya dinarasikan, diceritakan seperti itu. Nah, khusus untuk lembar jawaban ini nanti dikumpulkan kepada yang presentasi. Nah, misal kelompok 1 berarti nanti kelompok 2 sampai kelompok 11 nanti mengumpulkan jawaban kepada kelompok 1. Nah, kemudian kelompok 1 mengoreksi jawabannya, menilai. Nah, setelah nilai sudah semuanya, baru nanti dikirimkan melalui link yang tadi. Nah, melalui link ini, nah nanti bukti jawaban dari masing-masing kelompok disertakan di sini. Nah, untuk zip atau kompres. Ya, seperti itu ya. Nah, kemudian di sini saya berikan gambaran mengenai penilaian dalam mata kuliah ini supaya kalian nanti bisa maksimal gitu ya dalam kuliah. Ini sebenarnya rahasia ya, tapi saya buka saja supaya kalian nanti bisa maksimalkan potensi yang ada dalam diri kalian seperti itu. Nah, untuk kehadiran tadi yang harus dilakukan di aplikasi e-learning tadi, kalian harus mengisinya. Nah, ini tadi misal kalau kalian absen tidak masuk 1 kali misal seperti itu ya, berarti nanti ada pengurangan minus 10 setiap tidak masuk seperti itu, sehingga ketika tidak masuk kalian akan menggunakan pengurangan minus 10. Ini skor awalnya adalah 100 ya. Jadi nanti kalau kalian absen terus selama 16 pertemuan, sehingga nilainya nanti 100. Tidak hadir 1 kali nanti minus 10. Tidak hadir 10 kali nilainya 0 seperti itu ya. Nah, untuk UTS dan UAS nanti saya koreksi berdasarkan jawaban yang sudah kalian tuliskan situ ya. Nah, ini mengenai keaktifan. Nah, keaktifan di sini adalah karena mungkin ada mahasiswa yang tidak aktif. Nah, di sini nanti akan saya berikan skor rentang dari 71 sampai 75. Ini belum saya tentukan. Tapi biasanya antara rentang ini 71. Kalau nggak 71 ya 72, 73, 75. Itu kalau di buku pedoman itu nilainya B-. Nah, kalau selama perkuliahan kok dia tidak aktif, maka nilai keaktifannya adalah misal 71. Nah, nanti bisa bertambah kalau kalian menanggapi atau bertanya, kalian di sini aktif. Nah, kalau bertanya sekali, nah terkadang misalnya saya tampilkan, misal dia selama 1 semester aktif banyak 5 kali. Nah, maka nanti nilai 5 ini akan menjadi 25 ya. Karena apa? Ya karena akan saya kalikan pengalinya ini
belum diketahui ya, karena memang ini tergantung dengan jumlah keaktifan di kelas kalian. Dan perlu digarisbawahi bahwa kelasnya adalah ada 3 kelas, jadi nanti saya akan menggunakan keaktifan yang paling tinggi. Misal dari kelas ABC itu keaktifan tertinggi adalah 10, nah, misal 10 gitu ya, tertinggi 10 keaktifan, nanti dia dalam 16 pertemuan itu 10 kali dia aktif gitu ya. Jadi nanti, nah misalnya saya tentukan 71, berarti ini dikali 3 kali 3 seperti ini. Nah 3 kali 10 kan 30 tambah 71, sehingga misalnya 71, maka totalnya adalah 101. Nah itu adalah nilai keaktifannya. Nah di sini untuk pengkalinya saya belum tahu karena belum tahu jumlah keaktifan. 10 ini adalah total atau keaktifan tertinggi di 3 kelas ya, ABC tadi ya. Jadi nanti silahkan seaktif mungkin karena pasti ada nilainya seperti itu. Nah misal di kelas A itu tertingginya keaktifannya 10 ya. Ternyata di kelas C ada yang 15, saya menggunakan yang tertinggi 15. Karena nanti yang 10 walaupun tadi tertinggi di kelasnya, nah, nilainya belum maksimal ya, karena persaingannya dengan kelas lain. Nah ini juga sama halnya ketika presentasi. Nah ini juga skor awalnya lebih tinggi daripada yang aktif ya. Presentasi ini tentang awalnya adalah 76 sampai 80, itu kalau dia tidak menanggapi sama sekali ketika presentasi, nah itu dia hanya dapat skor sekian itu ya, mungkin 80, misal tentukan 80 nih. Nah ini karena diam saja hanya 80 itu B. Nah ini kalau dia menanggapi, lagi-lagi ini menanggapi adalah saya lihat terbanyak ketika diskusi. Nah misal kalau ada 10 pertanyaan dia menjawab semuanya, berarti nanti presentasinya ya 10, berarti nanti tinggal kali 2. Nah untuk pengkalinya ini ya, saya belum bisa menentukan karena belum tahu jumlah keaktifan dalam presentasi. Dan 10 di sini adalah lagi-lagi keaktifan dari 3 kelas. Jadi kalau nanti ada pertanyaan silahkan dijawab semaksimal mungkin, seaktif mungkin supaya nilainya bisa maksimal. Nah dengan demikian nanti untuk UTS UAS nanti insya Allah secara online kan selalu lebih mudah ya. Jadi yang penting aktif sama kelompok ini yang harus dimaksimalkan, apalagi di yang presentasi ini hanya 1 kali dalam semester, harus hanya 1 kali saja presentasi, maka itu harus dimaksimalkan ya. Saya ulangi lagi, untuk 10 ini adalah sebagai gambaran keaktifan dalam menanggapi atau menjawab, kemudian 2 ini adalah pengali supaya genap 100 itu berapa, itu persaingnya adalah dari 3 kelas itu. Nah itu yang bisa saya sampaikan sebagai awal dalam belajar ini. Jadi nanti ketika belajar kita kembangkan 3 aplikasi e-learning untuk presensi, FB adalah untuk diskusi kita, dan juga ini jurnal untuk pengumpulan tugas-tugas. Nah ini ya, ini saya jelaskan sedikit tentang penggunaan FB. Kenapa saya menggunakan grup FB? Karena dalam menjawab itu lebih terstruktur daripada yang pernah saya gunakan adalah grup WA itu ya. Grup WA itu adalah terlalu banyak scroll atas, sehingga ini antara pertanyaan ini dan jawaban ini tuh selangnya agak panjang ya. Walaupun bisa di tanda replay itu kan malah ini ke atasnya sekian, ini sudah saya baca atau belum, itu kan agak kurang efektif menurut saya sendiri. Makanya saya menggunakan FB ini. Kenapa? Karena satu pertanyaan itu bisa tuntut satu tempat untuk jawabannya, dan
pertanyaan lain bisa nantinya seperti ini. Misal ini adalah materinya, kemudian ini adalah dia mau menanggapi atau bertanya. Nah, silakan langsung di komen. Nah, misal ini adalah suatu tanggapan, misal saya sebagai presentasi ingin menanggapi, langsung di sini balas nanti berarti dari tanggapan satu, nanti tanggapannya bisa hanya satu tempat saja. Tapi kalau ingin bertanya di hal lain, langsung misalnya di sini seperti itu. Jadi nanti ketahuan siapa yang bertanya, siapa yang menanggapi seperti itu. Oh ya, karena ini adalah grup FB secara umum, maka saya harapkan nama akunnya adalah nama aslinya masing-masing seperti itu ya, supaya nanti lebih mudah untuk mengontrol dan juga teman-teman di kelasnya juga mengetahuinya ya, seperti itu. Atau kalau tidak, nanti setiap menanggapi atau bertanya silahkan ditanamkan nama lengkapnya, nama lengkap baru pertanyaan. Itu paling mudah ya, akunnya tadi diganti dengan nama aslinya itu ya. Nah, itu saja yang bisa saya sampaikan di pertemuan hari ini. Tugas yang pertama adalah silakan kalian membentuk kelompok menjadi 11 kelompok. Saya harapkan Senin depan kelompok sudah terbentuk dan sudah dikirim di link yang saya sediakan di sini. Itu ya. Nah, untuk hari ini, apabila ada pertanyaan, silahkan disampaikan di grup yang sudah tersedia. Nah, dan pastikan juga semua teman-temannya di kelasnya sudah masuk ke grup seperti itu ya. Ada 2 grup yang harus diikuti, grup FB untuk diskusi dan grup e-learning untuk absensi kehadir seperti itu. Untuk hari ini sekian, mari kita akhiri dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.